Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka dan saya Bobby di Midweek Online Service. Nah saudaraku, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Oktober 2021. Kita tanpa terasa sudah berada di akhir tahun ya Pak Bobby. Betul sekali. Kami berharap dimanapun saudara berada tetap sehat, bersukacita dan sejahtera. Nah Kak Bobby, gimana nih Midweek Online Service kita pada minggu ini? Iya, terima kasih Siske. Saudara-saudara, pada minggu kali ini kita kedatangan hamba Tuhan yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara semua, yaitu Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Dan pada kali ini beliau akan membahas bagaimana caranya kita melewati badai kehidupan dengan beriman kepada Kristus. Nah, menarik sekali ya Menarik temannya sekali, ya, luar biasa. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan saja langsung saja di Midweek Online Service. Shalom Jemaat GBI maupun Indonesia yang saya hormati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala kecukupan di dalam kehidupan sampai hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai ruangan hati kami yang terdalam, supaya kami boleh berjalan tegak setelah kami mendengarkan firman-Mu, dan boleh menghadapi apapun yang boleh terjadi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih sebelumnya saya haturkan untuk Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, gembala, koordinator, dan seluruh jemaat Tuhan yang saya hormati. Kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita akan baca bersama-sama saudara. Markus pasal yang keempat ayatnya ke-35 sampai dengan ayatnya ke-41. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin, saudara. Kalau kita memperhatikan apa yang baru saja kita baca, kita bisa melihat dan kita boleh mendapatkan pelajaran penting dari kebenaran firman Tuhan ini, ya. Ada teguran Yesus bukan hanya buat murid-murid, tetapi juga buat kita yang masih hidup hari ini, saudara. Ya. Kenapa demikian? Karena hidup ini selalu diselimuti, ya. Hidup ini selalu ditakut-takuti dengan segala macam persoalan yang menimpa hidup kita, seolah-olah ini adalah hari yang terakhir begitu. Dalam artian kata, kalau saya dan Anda tidak keluar dari persoalan ini, maka habislah kita, maka matilah kita, maka binasalah kita. Itu juga diucapkan oleh murid-murid. Murid-murid berkata bahkan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan saudara, Yesus ditanyai seperti itu. Bukankah itu adalah satu pertanyaan yang ridiculous, atau satu pertanyaan yang sedikit konyol gitu. Kenapa demikian? Saya percaya bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita terima Yesus sebagai juru selamat, dia tidak pernah berjanji bahwa tidak ada masalah, ya kan? Dia tidak pernah berjanji bahwa tidak ada persoalan, ya kan?
tetapi yang dia janjikan adalah dia menyertai hidup kita. Nah, kalau Tuhan sudah menyertai hidup kita, apapun yang terjadi, serahkan dalam tangan Tuhan dan dia akan bertanggung jawab. Kan begitu kira-kira pengertian. Nah, hari ini kita bisa melihat ini satu statement yang konyol. Ketika mereka bilang, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia yang menciptakan, dia memberikan kasihnya, dia yang mengajak bahkan murid-murid, dia yang selalu ada bersama dengan murid-murid. Tetapi saya dan Anda khususnya sebagai murid-murid Tuhan tidak pernah mau belajar dari apa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi dalam hidup kita. Hidup ini sesungguhnya satu pelajaran demi pelajaran. Kita bisa belajar di situ. Kapan kita bisa belajar? Apakah ketika menjelang Yesus datang kali yang kedua? Tidak. Tetapi tiap-tiap hari ada pengajaran dari Tuhan supaya saya dan Anda menjadi orang-orang yang dikuatkan imannya, atau dengan kata lain, iman kita semakin bertumbuh. Karena ujung-ujungnya, in the end of the world, Yesus hanya mencari iman. Masih adakah iman di bumi ini? Iman percaya kepada Dia. Berarti ketika Dia berkata seperti itu, dia sedang mencari atau masih adakah iman di muka bumi, itu berarti bahwa banyak orang akan kehilangan iman. Banyak orang akan kehilangan kepercayaan, saudara. Kepercayaan kepada apa? Kepada siapa? Kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan yang hidup itu. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana hilangnya kepercayaan itu. Karena penyakit, karena pandemik, karena ekonomi, karena persoalan jodoh lah, karena persoalan makan seks bahkan. Orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Mereka berkata, oh jodohku bukan yang ini, maka terjadi perceraian. Atau jodohku bukan perempuan ini, atau jodohku bukan lelaki ini. Sehingga dia mencari pribadi orang yang bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan plotkan atau Tuhan rencanakan. Pria kan harus dengan wanita, wanita kan harus juga dengan pria. Maka yang terjadi adalah yang seperti itu. Kawin mengawinkan, akhir zaman akan seperti itu. Nah, hari ini kita bisa melihat, kalau kita memiliki pertanyaan yang konyol seperti itu, Alkitab katakan bahwa saya dan Anda sedang hidup di dalam kekhawatiran. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan di ayat yang ke-40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, pertanyaan konyol akan terucap dalam hidup kita ketika saya dan Anda tidak ada di dalam satu kepercayaan yang teguh kepada Dia. Sudah hilang iman kita. Orang boleh berkata bahwa dia beriman kepada Kristus, tetapi sehari-harinya dia hidup dalam kekhawatiran, sehari-hari dia hidup di dalam ketakutan, maka dia sedang ada dalam kondisi hilang iman kepercayaan. Dan kalau itu tidak diselesaikan dengan baik, maka buyarlah itu semua. Dan kalau sudah buyar, berarti pekerjaan iblis itu berhasil. Dia bisa mengintimidasi saya dan Anda dimanapun Anda berada, ya. Bukan hanya saudara, tetapi hamba-hamba Tuhan seperti saya. Oleh sebab itu, mari kita hidup berjaga-jaga, mari kita hidup mempertahankan iman kita dengan baik, dan memperkatakan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Sesungguhnya Yesus itu baik, bahkan pekerjaan atau hal yang Dia lakukan itu sangat baik. Dia tidak pernah memberikan kita hal-hal yang pada ujungnya membinasakan kita. Bahkan Alkitab catat Dia pergi ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Bayangkan itu, saudara. Tapi hari-hari ini persoalan dan masalah yang diciptakan oleh dunia, oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, itu seringkali mampu menghancurkan iman percaya orang-orang yang percaya atau yang disebut orang Kristen, ya. Tapi dari cerita ini kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang Tuhan sedang tuju, ya. What is He getting at, ya? Or what was, ya? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan murid-murid yang sesungguhnya kalau dimaknai dengan baik, maka akan tercipta satu peneguhan iman, satu kenaikan iman, ya, satu kedewasaan rohani, saudara, ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 katakan begini, pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-35 merujuk kepada siapa yang merencanakan, siapa yang mengajak, siapa yang berinisiatif. Ya Yesus lah. Saya seringkali diundang atau seringkali diajak pergi oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, ya, dan saudara-saudara saya. Dan seringkali saya bilang, saya harus bawa apa, saya harus persiapkan apa. Mereka katakan nggak usah persiapkan apa-apa, nggak usah bawa apa-apa, Pak, Bu. Bawa aja pakaian di badan dan juga pakaian secukupnya. Kita nginep katakan 2 hari, kadang 3 hari, ya. Kadang pelayanan 3 hari, setelah pelayanan 2 hari yang tersisa itu dibawa jalan-jalan, dibawa ke tempat-tempat, restoran, tempat makan, ya, bahkan hotel yang sudah disediakan atau tempat tinggal yang disediakan. Yang bertanggung jawab siapa, saudara? Yang mengajak. Teman saya, sahabat saya, saudara saya, mereka yang mengajak. Meskipun saya sudah mempersiapkan, ya, segala sesuatunya dengan baik, tetapi karena dia bilang, Pak, Bu, ini semua menjadi tanggungan kita. Coba Anda lihat ayat 35. Apapun yang terjadi, ya, setelah hari sudah petang dan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan kata kita di situ. Berarti kan with Jesus, sudah. Dan perhatikan juga hidup kita. Hari-hari ini hidup kita bersertai dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dia yang mengajak, Dia yang membimbing, Dia yang memanggil, Dia yang memilih saya dan Anda. Berarti dengan kata lain, Dia bertanggung jawab. Jadi hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, ketika Dia memanggil saya, Dia memilih saya, memanggil saudara, memilih saudara, ini bicara tentang bagaimana Yesus itu sebagai pribadi yang bertanggung jawab ingin mengajak kita masuk dalam pengalaman pribadi. Bukan hanya pengalaman hidup, saudara. Pengalaman hidup itu biasa, tidur ya pada hari keempat, kelima, ketiga bangun jam 8, pengalaman hidup. Tapi pengalaman pribadi itu sifatnya rohani, sifatnya itu spesial, khusus. Supaya apa? Supaya dia ingin dikenal. Dia ingin saya dan Anda mengenal Dia lebih jauh lagi. Alkitab katakan, Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Dia. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Seorang Paulus yang Alkitab katakan pernah menginjak sampai di langit yang ketiga. Dia katakan dia ingin mengenal Yesus lebih lagi. Saya dan Anda hari ini tidak heran kalau Rasul Paulus katakan, aku cemburu mempertunangkan engkau dengan Yesus. Kenapa? Yesus yang memanggil kita, Yesus yang mengajak kita, Yesus yang memilih saya dan Anda. Berarti Dia bertanggung jawab. Dan tenanglah saya, tenanglah Anda. Di tengah-tengah ajakan itu, Dia sedang ingin mengangkat dan mendewasakan iman percaya kita kepadanya, termasuk pandemik. Jangan disesatkan dengan hal-hal yang berkata, wah pandemik ini begini, begitu. Saya mau katakan buat saudara, masih ada Tuhan. Dari zaman dulu juga ada penyakit-penyakit, ya. Penyakit-penyakit dari perjanjian lama kita bisa melihat. Banyak penyakit sampar, ya, segala macam. Dan hari ini jadi juga penyakit itu. Dan Alkitab juga katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang baru. Terjadi pengulangan dan pengulangan, saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan bangsa Bani Israel di perjanjian lama, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan murid-murid di perjanjian baru, maka Tuhan yang sama akan bertanggung jawab atas kehidupan saya dan Anda di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, kita harus bergembira, bersuka cita kalau kita masuk dalam pengalaman yang baru, kalau kita masuk di dalam journey yang baru, di dalam perjalanan yang baru. Dia sedang mengajak saya dan Anda untuk memiliki satu pengalaman pribadi. Untuk apa itu? Selain menguatkan hidup kita sendiri, yang kedua adalah menguatkan orang lain.
Kita tidak lagi mengatakan kata orang, tetapi kita akan berkata, aku mengalaminya sendiri. Jadi aku bercerita kepadamu bukan karena kata orang, bukan karena cerita orang, tetapi karena aku mengalaminya sendiri. Ini maksudnya, saudara. Yang kedua, yang kalau kita bisa telaah dari kebenaran firman ini, di ayat yang ke-36 Alkitab katakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Apa pengertian dari ayat ini? Anda bisa melihat mereka meninggalkan orang banyak itu. Waktunya juga bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang ada di belakang kita. Kehidupan yang lama, yang dipenuhi dengan kesalahan dan dosa, dipenuhi dengan bercak-bercak yang mendukakan hati Tuhan, itu harus ditinggalkan. Dan hal yang kedua, saya dan Anda juga harus berani memisahkan diri dari dosa, dari kesalahan, dari keduniawian, saudara, dari kedagingan, meninggalkan orang banyak. Mungkin hari ini kata banyak itu berarti teman-teman, orang-orang yang menurut hemat Tuhan adalah orang-orang yang sesungguhnya dia tidak sukai. Tetapi saya dan Anda tetap saja terlibat dengan orang-orang itu. Tetap saja mau bukan hanya bergaul, tetapi mau melekat saja dengan mereka. Kalau begitu apa bedanya dong kehidupan baru dengan kehidupan yang lama? Tidak ada beda sama sekali. Saya dan Anda harus berani keluar, berani memisahkan diri dari keramaian bisingnya yang bersifat keduniawian, bukan yang dunia ya saudara. Kalau Anda bekerja ya itu memang kita masih ada di dunia, pekerjaan dunia kita harus lakukan dan lakoni itu. Tapi yang keduniawian itu, hal-hal yang akan melemahkan kita, saya harus berani, Anda harus berani tarik satu garis yang keras, ya, artinya garis yang tanpa kompromi. Karena kalau kita ada di situ terus, maka percayalah, kita tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang itu. Mungkin kita berkata begini, iya Pak, saya kenal dia puluhan tahun Pak. Oke, saya mengerti itu. Saya juga begitu, saudara. Saya harus melepaskan kehidupan lama. Kenapa demikian? Oh, kalau begitu berkurang dong teman-teman nanti. Tidak, Tuhan akan memberikan teman-teman yang betul-betul menguatkan engkau, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan hanya teman-teman yang melemahkan, teman-teman yang membuka keran-keran atau gerbang-gerbang dosa. Bukan yang seperti itu. Nanti Tuhan akan berikan teman-teman yang terbaik buat kita, sahabat-sahabat yang terbaik buat kita. Untuk apa? Untuk menguatkan satu dengan yang lain. Hal yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan tawarkan kepada saya dan Anda adalah terlebih dahulu tinggalkan dulu yang seperti itu. Kedagingan tidak perlu, saudara. Kesombongan, kemarahan, emosional, ya, terburu-buru, nafsu gitu, ya, tidak memperhitungkan segala sesuatu dengan baik gitu, gampang panas hati gitu loh, saudara. Gampang mengucap kata-kata gitu yang kotor, yang tidak baik, gampang disulut, dipancing gitu kemarahannya. Rasanya itu yang harus kita tinggal. Kita sedang masuk dalam kehidupan yang baru. Bahkan saya berani juga katakan pandemik itu juga mengajarkan itu buat kita. Orang work from home, orang akhirnya sadar bahwa mereka boleh memiliki segala sesuatu, tapi kalau mereka tidak memiliki Tuhan sia-sia. Amin, saudara. Kita boleh punya banyak ini, banyak itu, tapi sedikit Tuhan. Saya mau katakan kita binasa. Tetapi kalau kita punya Tuhan ya dalam kehidupan kita yang banyak gitu, di hati, di pikiran, ya, di sanubari kita, di darah kita, di daging kita, di mata kita, di mulut kita, saudara, di setiap anggota tubuh kita, maka saya berani katakan bahwa kita akan tetap kuat, kita akan tetap diberkati. Walaupun saya juga tidak memungkiri hidup ini susah, hidup ini harus berjuang, tapi ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku,
Oleh sebab itu, seberapa banyak saya dan Anda berani untuk hidup memisahkan diri dengan segala bentuk kelemahan, dosa, kesalahan, itu akan membuat hidup kita menjadi kuat, dan kekhawatiran itu semakin lama semakin dipangkas. Yang ada adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-37 di situ dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyempur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kenapa bisa seperti itu? Maksud saya, air itu bisa masuk karena ombak dan menyembur ke dalam perahu itu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin Anda berasumsi kan ada Tuhan, Pak. Kan ada Yesus, betul. Saya punya Yesus dalam hidup saya, tetapi juga saya tidak kekurangan masalah tuh. Masalah ada aja tiap-tiap hari. Ya. Saya tidak undang itu masalah, dia hadir, saudara. Dia datang. Jadi orang Kristen nggak usah undang-undang masalah, dia datang, saudara. Tapi kan persoalannya bukan di situ, boleh datang, boleh tidak, kan begitu. Tetapi ketahanan hidup kita itu yang perlu. Nah, ketahanan itu bisa terjadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, dia menyertai kita. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-36 yang baru saja kita baca di situ, ya, Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Antara Yesus duduk, antara mereka masuk ke dalam perahu, ya, dan perahu-perahu lain mengikuti dia, dan amukan taufan yang sangat dahsyat, saya melihat tidak terlalu lama. Kenapa demikian? Karena ayat yang ke-37 ada kata sambung, yaitu lalu. Dia tidak menyebut waktu, karena waktu tidaklah begitu penting dalam artian ingin melihat kuasa Tuhan. Anda perhatikan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, dia katakan waktuku belum tiba. Bagi orang-orang yang percaya, dijawab oleh Tuhan, waktunya tidak terlalu penting. Yang penting adalah dijawab, saudara. Amin, saudara. Mau dijawab hari ini, mau dijawab besok, ya, pagi, siang, sore, malam. Orang yang percaya tidak terpaku dengan waktu, tapi dia terpaku dengan Yesus. Anda lihat, beda ayat 36 dengan ayat yang ke-37 itu begitu tipis. Maksudnya apa? Dengarkan baik, saudara. Masalah, ya, baik itu yang bersifat kedukaan, yang bersifat negatif, kadang itu berbeda tipis dengan hal yang bersifat kesukacitaan atau kepositifan. Hari ini kadang kita bisa mengeluh, hari ini kadang kita ada di dalam kemerosotan, hari ini kita ada di dalam sepertinya kurang dan tidak beruntung. Tetapi dengarkan baik, Tuhan bisa merubah demikian rupa dan begitu cepat. Yang penting adalah bagaimana saya dan Anda tetap bertahan, tetap ada dalam kendali Tuhan. Anda juga perhatikan di situ hal yang kedua. Yesus duduk loh, ya. Ayat yang ke-36 Yesus duduk. Ayat 37, ya, masuk ke ayat 38 pada waktu itu. Berarti ayat 38 itu nyambung dengan ayat yang ke-37 lalu itu. Jadi ketika ayat itu masuk didorong oleh ombak yang keras, Alkitab katakan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Jadi juga tidak berlangsung lama. Sambungan kata lalu itu sudah. Artinya beda antara Yesus duduk dan Yesus tidur juga tidak terlalu lama. Pertanyaan saya, kenapa murid-murid begitu panik? Kenapa demikian? Ada yang tahu jawabnya? Coba Anda lihat di ayat yang ke-36, Alkitab katakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus. Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Ya, membawa Yesus. Jadi saya sedang berpikir, siapa yang menjadi leader? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi pengendali pada saat itu? Ya. Hati-hati saudara dengan kata-kata ini. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan ini, oh kita bisa pimpin ini. Udah keluarga saya ngatur, udah kalian di belakang saja. Nanti dulu saudara. Kalau Anda tidak beserta dengan Yesus, maka tetap akan hancur, tetap akan kalah, tetap akan binasa.
Tetapi kalau Yesus sebagai pemimpin, kan ada kata-kata dalam bahasa Indonesia disebut membawa Yesus beserta dengan mereka. Harusnya kan Yesus yang membawa mereka, Yesus yang telah duduk di situ, ya. Sepertinya Yesus tidak melakukan apa-apa. Silakan aja Yesus duduk di situ. Silakan dia ngomong tentang firman, dan saya yakin dan percaya dia juga ngomong tentang firman. Tetapi alasan yang kuat, mereka berpikir bahwa dia bukanlah pengendali, dia bukanlah pemimpin, dia bukanlah pribadi yang menjadi leader. Maka terjadilah kegaduhan seperti itu. Iya kan? Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah pemimpin, kita serahkan saja kepada dia. Amin. Ya, kita tidak perlu komplain, biar aja dia yang bergerak. Kan ayat yang ke-35 kan mengajarkan kepada kita, dia yang ajak kita. Saya tidak pernah meminta hidup kepada Tuhan, tidak pernah. Dan itu bukan suatu dosa statement saya. Memang saya tidak tahu, saya bisa hidup, saya akan hidup. Yang saya tahu, papa dan mama saya menikah, terus tiba-tiba lahirlah saya. Berarti kan saya nggak pernah minta, saudara. Halo, amin, saudara. Jadi kehidupan juga seperti itu. Saya tidak pernah meminta kepada Tuhan bahwa hidupkan saya. Tetapi ketika saya sudah hidup, maka situasinya, ceritanya berbeda. Saya yang harus meminta kepada Tuhan sekarang, memimpin hidup saya, pengendali hidup saya. Tuntun saya Tuhan, karena saya tahu hidup ini keras. Hidup ini tidak mudah, tidak gampang. Harus ada pengendali, harus ada pemimpin, harus ada pribadi yang berjalan di depan. Dan itu tidak bisa tidak. Itu harus Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Karena jalan di depan kita nggak tahu, saudara. Tidak ada yang bisa memprediksi pandemik seperti apa. Orang boleh ngomong, orang boleh bilang bahwa sudah dikatakan oleh cenayang itu, cenayang ini. Spesifik tidak. Menimbulkan korban seperti ini sampai hampir 2 tahun, tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Dan hamba-hambanya yang diberitahu oleh Tuhan. Alkitab katakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada nabi-nabinya. Jadi dengan kata lain, kalau orang itu sudah tahu, saya yakin dan percaya karena Tuhan yang memberitahukannya kepada dia. Tapi kalau di luar Tuhan, saya tidak percaya. Saya tidak akan pernah percaya. Karena bagi saya, Yesus itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi kalau kita tempatkan dia di depan, kita tempatkan dia menjadi pemimpin, pengendali, saya yakin dan percaya aman hidup kita. Meskipun melewati hari-hari yang sulit, persoalan-persoalan yang sulit, kendala-kendala yang sulit, yang rasanya kita tidak mampu untuk melawannya, untuk mengendalikannya, tapi yang penting ada Yesus. Kita punya andalan. Andalan kita adalah Yesus. Dalam setiap perhelatan, dalam setiap kegiatan, banyak orang mengandalkan, oh, andalannya adalah modal yang besar, andalannya adalah ilmuwan yang mumpuni, andalannya adalah lokasi yang strategis, andalannya adalah iklim yang baik, andalannya adalah perekonomian yang bangkit. Tapi saya mau berkata, saya berbeda. Andalan saya adalah Kristus Yesus Tuhan. Saya boleh melihat ini baik, ekonomi baik, saya boleh melihat lokasinya baik, saya boleh melihat keuangannya baik, modalnya baik, sumber daya manusia, sumber daya alamnya baik. Tapi kalau tidak ada Yesus, saya berani katakan, saya dan Anda pasti akan menemui jalan yang buntu. Kita bisa melihat sekarang ada begitu banyak orang-orang yang hebat jatuh, sudah. Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang besar itu rubuh, sudah, roboh, tumbang, sudah. Orang-orang kuat kemana mereka sekarang? Tapi saya mau katakan buat saudara hari ini, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dia akan berjalan terus karena Tuhan ada di pihak dia. Tuhan akan memberitahukan kepada dia rahasia-rahasia besar yang tidak pernah dia beritahukan kepada orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Alkitab tulis itu. Bahkan di ayatnya yang ke-34, ya, mari kita baca sama-sama. Alkitab katakan, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.
expounded berarti menerangkan secara rinci, secara detail. In English expounded. Bagi saya dan Anda, tidak harus kita menjadi orang dengan gelar, ya, tingkat tinggi begitu, ya. Penting tapi tidak harus, bukanlah satu keharusan. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, tidak harus juga kita memiliki harta yang begitu banyak untuk menjadi orang yang berhasil, ya. Tetapi jadilah orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan diberitahukan secara detail, secara rinci apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan dalam hidup ini. Nah, kalau kita sudah sampai ke level yang seperti itu, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, menempatkan Yesus sebagai panglima, sebagai pemimpin kita, maka yang terjadi adalah hilang rasa takut itu, hilang rasa khawatir itu. Yang ada adalah kegembiraan, kesukacitaan, meskipun ada dalam keadaan yang sulit. Selalu ada ucapan syukur, selalu ada rasa optimis bahwa masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, ya. Panggil namanya, temui dia, undang dia saudara menjadi panglima, menjadi pribadi, menjadi pemimpin yang mengendalikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ialah firman yang telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup mengandalkan Tuhan. Jadikan Engkau pemimpin, jadikan Engkau center, pusat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang menyaksikan maupun yang mendengarkan program ini, acara ini, firman Tuhan yang dibagikan. Berikan kemenangan untuk keluarga mereka, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian keuangan, finansial, kesehatan mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan cari berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Nah, saudara-saudaraku, tadi kita sudah mendengar sharing firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Johan Lungwendong. Nah, tadi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa di tengah badai kehidupan yang mungkin saat ini kita sedang hadapi semua, hanya satu yang harus kita yakini, yaitu bahwa apapun pergolakan kita, apapun masalah kita tetap harus percaya, berlindung, dan beriman hanya kepada Kristus. Jadi Tuhan mau kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita percaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, kira-kira ada yang mau tambahkan juga nggak, Sister? Luar biasa sekali ya Ko Bobby. Tema pada malam hari ini yang pastinya sangat berhubungan dengan kondisi kita masing-masing pada hari ini. Ya, betul. Kami kita percaya semuanya bahwa seperti firman Tuhan katakan, Tuhan itu adalah tempat pengungsian di saat kesesakan buat mereka yang berlindung kepadanya. Kita pegang terus ayat ini saat kita berada dalam kesesakan, saat kita berada dalam tekanan dan badai kehidupan. Ingat kalau Tuhan itu adalah tempat pengungsian, tetapi ada syaratnya bagi mereka yang percaya dan berlindung kepadanya. Nah, saudaraku, indah sekali sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Perjumpaan kita pada malam hari ini sampai di sini saja, tapi doa kami dan berkat Tuhan menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Dan kami juga berterima kasih buat Bapak Pendeta Johan Lungwendong, terus menjadi berkat dan diberkati senantiasa. Sampai jumpa lagi di Midweek Online Service berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report.
Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR Code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.